Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa SPMA TV yang dirahmati oleh Allah, dini hari menjelang pagi waktu sahur ini, syukur alhamdulillah kita diberikan Allah kesehatan, keamanan, sehingga kita semuanya bisa bersua dan melanjutkan aktivitas di bulan Ramadan yang penuh berkah, di mana hari ini memasuki hari ke-24 Ramadan 1444 Hijriah, bertepatan dengan 15 April 2023. Semoga beberapa hari yang tinggal tidak sampai sepekan ini kita bisa isi dengan penuh aktivitas yang meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat dan bagi kemaslahatan umat, mulai dari diri, keluarga, dan segenap umat manusia yang bisa kita jangkau. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kali ini saya teringat dengan satu peristiwa yang saya alami beberapa tahun, sekitar 5 tahun yang lalu, di mana saat itu saya di SPMA Pasuruan mendapatkan tamu dari seorang guru biologi dari Swiss. Dia ketepatan di Indonesia sebagai relawan untuk pelestarian hutan yang memiliki habitat di mana orangutan itu harus dilestarikan. Nah, saat itu kunjung dan kami adakan diskusi di SPMA Pasuruan itu. Nah, satu di antara peserta itu anak saya bertanya kepada seorang guru ini yang bernama Regina, kenapa Bu Regina jauh-jauh dari Swiss datang ke sini hanya mau jadi relawan untuk pelestarian hutan, khususnya di habitat orangutan? Dia jawab, ya karena saya mengajar biologi di sana. Ketika saya menerangkan tentang orangutan, itu yang bisa saya lakukan hanya membuka buku bacaan, paling maksimal melihatkan video tentang orangutan. Nah, tetapi kalau kalian di sini di Indonesia itu bisa melihat, bahkan memegang atau menyentuh orangutan itu, tapi kalau kami di sana selamanya tidak akan. Nah, saya berharap orangutan ini akan bisa berlangsung, artinya tidak punah, jika habitat yang ada yang menyertai orangutan itu bisa dijaga. Karena itu pelestarian hutan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar, dan kami kesini mengajak semua agar mau melestarikan hutan itu karena orangutan ini adalah kekayaan dunia yang hanya ada di Indonesia. Satu-satunya negara yang punya orangutan itu hanya Indonesia. Karena itulah meski saya orang Swiss, tetapi memiliki panggilan untuk melestarikan itu agar di samping pendidikan itu bisa berlanjut, dan tentu dengan pelestarian hutan itu bermanfaat bagi kemaslahatan dan kelestarian alam ini. Terus dari anak saya mengatakan, oh saya bisa menerima kalau gitu. Terus bagaimana cara menanamkan agar memiliki kepedulian seperti Anda? Itu anak saya tanya itu, dan dijawab oleh Regina ini mengatakan hanya satu, melalui pendidikan. Nah, berangkat dari situlah kenapa di Khasanah Islam sangat dianjurkan untuk melakukan pendidikan atau pembelajaran yang dalam kamus familiarnya disebut utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat, adalah karena saking pentingnya menuntut ilmu ini, sehingga di Islam bahkan Al-Quran menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Jadi Allah itu sangat memiliki perhatian dan akan mengangkat derajat orang yang berilmu itu. Kaitannya adalah
sekarang ilmu apa yang akan kita wariskan kepada diri kita maupun generasi kita. Karena di era disrupsi ini, di mana tercerabutnya secara radikal tatanan-tatanan yang sudah ada digantikan oleh sistem-sistem baru dengan maraknya dan dengan masifnya teknologi ini, mengakibatkan saat ini relevan tapi 1 tahun bahkan tidak sampai sudah tidak relevan. Di antaranya teknologi informasi dengan ditemukannya AI atau artificial intelligence, itu nanti sistem pendidikan sudah banyak yang harus tidak relevan. Di antaranya mulai kedokteran, tentang semua sampai aspek akan digantikan oleh sistem-sistem teknologi baru. Nah, padahal pendidikan ingin kita wariskan kepada diri dan anak. Nah, ini pendidikan apa? Karena apa? Yang lain-lain bisa tergantikan. Bahkan kemarin saya 5 hari yang lalu ya, saya mendapatkan tamu seorang mantan direktur utama Antam mengatakan bahwa di Korea sudah ada sebuah perusahaan yang CEO-nya itu sudah menggunakan robot gitu. Nah, apa artinya? Nah, kalau sudah seperti itu, seorang CEO aja sudah ada robot, apalagi hanya kegiatan-kegiatan yang lain. Sangat dimungkinkan nanti kegiatan-kegiatan rutinitas itu bisa ditangani oleh robot itu yang sudah ditanamkan chip itu. Nah, satu-satunya yang tidak bisa digantikan oleh robot adalah mengenai hal yang sangat abadi, yakni mengenai bertuhan, yakni mengenai berakhlak, dan yakni mengenai beriman kepada hari akhir. Hal itu tidak akan bisa digantikan, yakni tentang bagaimana dia memahami, meyakini dan merasakan atas keagungan kebesaran Allah, sehingga mengubah dirinya atau membimbing dirinya menjadi orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang yang berkarakter, berakhlak. Dan yang ketiga adalah orang yang beriman akan keberlanjutan sejarah hidup setelah mati. Nilai-nilai itu yang tidak akan terdistrupsi, ya maksudnya tidak akan bisa tergantikan. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini, pendidikan apa yang akan kita tanamkan kepada diri kita, anak kita, sehingga kita tidak merugi karena sudah begitu kita berusaha penuh agar mendapatkan sumber daya, mulai biaya, tenaga untuk kita bekalkan kepada anak kita, ternyata 5 tahun ke depan sudah nggak relevan. Apalagi pengaruh disrupsi itu sangat mempengaruhi tentang pola pikir, tentang akhlak, dan tentang keimanan. Karena itu jangan salah, sehingga kita dalam memilih sistem pendidikan ini haruslah sangat-sangat selektif, yakni pendidikan yang memiliki nilai-nilai abadi tidak terdisrupsi, yakni pendidikan tentang akhlak, pendidikan tentang akidah atau tentang mengenal Allah secara mendekat dan mendasar, tentang pendidikan humaniora yang menjadikan entitas Bani Adam dan menjadikan common enemy kita bukanlah manusia tetapi setan, dan semua manusia adalah saudara. Dan yang terakhir, menanam keyakinan dunia akhirat sebagai masa depan kita yang abadi. Itulah justru yang harus kita prioritaskan, sehingga kita insya Allah akan tidak merugi dan menjadi orang yang menang sesuai dengan fitrah kita sebagai seorang muslim yang menang, selantiasa dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ending dari sholat itu adalah memenangkan manusia, mengalahkan setan, sehingga kita menjadi manusia yang bersaudara. Dengan itu kita akan kuat dalam ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bisa sebagai bekal kita memasuki Ramadan yang
sebentar lagi akan meninggalkan kita isi dengan penuh hikmah, penuh kedekatan kepada Allah, dan penuh pembekalan untuk hari-hari selanjutnya. Demikian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.